Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Saputra MPD, calon guru penggerak Kota Pekanbaru Angkatan 1 tahun 2020. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang elaborasi pemahaman kebutuhan sekolah melalui pendekatan inquiry, apresiatif, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Namun dalam prakteknya, kalimat tersebut bukan kalimat yang mudah untuk diwujudkan karena diperlukan perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Menurut Evans 2001, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin untuk melakukannya. Diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat gradual. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, guru hebat hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di bawah pengaruhnya untuk menjalani proses bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan dengan niatan belajar yang tulus demi mewujudkan sekolah. Paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau yang disingkat dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Conference pada tahun 2016. Conference menyatakan bahwa pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Nah, inquiry apresiatif ini disebut juga dengan sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Ibaratnya kita bisa lihat di sini kurva belajar anak akan mengalami mirip seperti seorang anak burung yang belajar terbang. Pada saat pertama kali terbang, jalur terbang anak burung tidak akan langsung ke atas, tapi akan ke bawah dahulu, kemudian meliuk ke atas, sebagaimana terlihat pada gambar di samping tadi. Nah, ada 5 tahapan dari inquiry apresiatif ini. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Nah, ini semua kita singkat dengan Bagja. Nah, berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa para pendidik dalam melakukan pembaharuan terpadu hendaknya selalu ingin diingat
bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup kepribadiannya maupun hidup dalam kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada kodrat alam maupun kodrat zaman. Sementara itu, dalam bentuk visi dan cara mewujudkan hidup dan penghidupannya, hendaklah selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas dalam hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di masyarakat. Tahapan inquiry apresiatif untuk diambil pertanyaan dan gali mimpi pendidik harus melihat pada diri anak yang selalu menghubungkan dengan kodrat zaman. Apabila melihat dari kodrat zaman saat ini, kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 sangat luar biasa pesatnya. Berbeda dengan kita saat ini, para guru, dengan melibatkan kodrat anak yang mengutamakan kearifan lokal dan budaya Indonesia tentunya. Kita sebagai pendidik hanyalah menuntun segala kodrat yang dimiliki peserta didik agar dapat memperbaiki perilaku biar tumbuh dan berkembang seimbang antara kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Dalam prosesnya, seorang pendidik hanyalah pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak bisa dan tidak kehilangan arah dan membahayakan diri untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Waspadalah kepada para pendidik terhadap perubahan-perubahan zaman yang terjadi saat ini. Karena perubahan-perubahan teknologi saat ini sangat pesat sekali mempengaruhi anak didik kita. Para pendidik jangan hanya meniru, hendaknya perubahan tersebut harus diselaraskan terlebih dahulu dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Ibarat kesimpulan, anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Maka dari itu, para pendidik hebat, para pendidik perubahan, para pendidik masa depan, mari kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia tentunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.